Manusia adalah suatu spesies yang diciptakan berbeda dengan makhluk hidup lainnya, karena manusia diciptakan lengkap dengan akal yang menjadi pembeda dengan makhluk hidup secara umum. Dengan akal inilah, manusia cenderung memiliki rasa ingin tahu tentang segala sesuatu yang ada di sekitarnya, termasuk hakikat jati dirinya sendiri. Upaya manusia dalam mencari tahu tentang dirinya sendiri, seperti pengetahuan mengenai struktur anatomi tubuh manusia. Struktur anatomi tubuh manusia sangatlah rumit dan kompleks, mulai dari satuan unit terkecil yang membentuk banyak sel, kemudian dari banyaknya sel, hingga menjadi organ-organ yang memiliki fungsi tersendiri, seiring berjalannya waktu. Para tokoh dalam berbagai bidang masing-masing terus berupaya meneliti penemuan baru, untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam biologi dijelaskan, bahwa perkembangbiakan atau reproduksi merupakan salah satu ciri makhluk hidup untuk mempertahankan jenisnya. Manusia tergolong makhluk dioecious atau berumah dua, yang berarti satu individu hanya memiliki satu jenis alat reproduksi, yaitu laki-laki atau perempuan. Laki-laki dewasa mampu menghasilkan sel gamet yang disebut spermatozoa, sedangkan perempuan dewasa mampu menghasilkan sel gamet yang disebut ovum. Jika kedua sel gamet ini melebur atau terjadi fertilisasi, maka terbentuk zigot yang akan tumbuh menjadi janin dan dalam waktu 9 bulan akan menjadi bayi. Manusia berkembang biak atau bereproduksi secara seksual. Reproduksi seksual melibatkan dua individu yang masing-masing menyumbangkan satu sel reproduktif khusus yang disebut gamet dan bersifat vivipar atau melahirkan. Mari kita bahas bagaimana proses penciptaan manusia menurut sains dan Al-Quran. Pertama kita akan bahas menurut sains, bagaimana proses penciptaan manusia menurut sains. Pertama yang akan kita bahas adalah setetes air mani. Sebelum proses fertilisasi terjadi, jutaan sperma laki-laki terpancar pada satu waktu dan menuju sel telur wanita yang jumlahnya hanya satu dalam setiap siklusnya. Sperma-sperma tersebut melakukan perjalanan yang sangat sulit untuk menuju sel telur, karena saluran reproduksi wanita yang berbelok-belok dari jutaan sperma yang masuk. Hanya 1000 sperma yang berhasil mencapai sel telur dan sel telur hanya akan membolehkan satu sperma saja untuk mencapai inti sel telur. Saat sperma tersebut sampai ke uterus atau dinding rahim wanita, maka indung telur wanita akan menangkapnya. Lalu ia menyatu dan menjadi satu hewan makhluk. Indung telur yang telah mengalami pembuahan itu akan berubah menjadi 2 bagian, kemudian 4, lalu 8, lalu menjadi 16. Dan begitulah ia menjadi bentuk yang memanjang, yang bentuknya menyerupai lintah. Setelah sperma bertemu dengan sel telur maka terbentuklah segumpal darah yang melekat di rahim. Segumpal darah yang melekat di rahim disebut sel tunggal. Sel tunggal ini dikenal sebagai zigot atau alakon atau segumpal darah, dengan bentuknya yang memanjang dalam masa selama 40 hari. Setelah itu bentuk segumpal darah yang memanjang ini berubah menjadi bulat, dan saat itu ia menyerupai sepotong daging yang mirip seperti permen karet yang dikunyah dalam bulatannya dan kelenturannya, dan ia lalu dinamakan dengan mudghol atau segumpal daging, dan besarnya bagaikan buah apel. Dengan demikian, ukuran indung telur yang sudah mengalami pembuahan itu berubah menjadi 50 kali lipat dan terus bertambah menjadi 8000 kali lipat. Proses ini hanya bisa dilihat manusia dengan menggunakan bantuan mikroskop. Proses ini sangat sulit di setiap proses pembelahannya. Kalau sampai ada kesalahan kecil sedikit saja di waktu tahapan-tahapan tertentu, janin akan mengalami kecacatan. Selanjutnya, pembentukan tulang oleh otot. Di dalam rahimlah awal mulanya tulang-tulang terbentuk, dan selanjutnya terbentuklah otot yang membungkus tulang-tulang ini. Para ahli embriologi beranggapan bahwa tulang dan otot dalam embrio terbentuk secara bersamaan ketika jaringan tulang rawan embrio mulai mengeras. Maka sel-sel otot yang di sekitar tulang-tulang akan bergabung dan membungkus tulang-tulang tersebut. 3 tahapan bayi dalam rahim. Menurut perspektif sains modern, dijelaskan bahwa proses kejadian manusia juga terjadi dalam 3 tahap, yaitu tahap zigot, yaitu sejak pembuahan hingga akhir minggu kedua, tahap embrio, yaitu akhir minggu kedua hingga akhir bulan kedua, dan tahap janin, yaitu akhir bulan kedua hingga kelahiran. Sains modern mendapatkan informasi perkembangan manusia dalam rahim setelah melakukan pengamatan dengan menggunakan peralatan modern. Kita bahas satu persatu tahapan tersebut. Pertama, tahap zigot. Zigot merupakan hasil dari pembuahan. Zigot akan tumbuh dan berkembang sampai mengalami pembelahan menjadi embrio pada tahap ini. Zigot tumbuh membesar
melalui pembelahan sel kemudian menjadi segumpalan sel yang membenamkan diri pada dinding rahim. Tahap embrio, proses penciptaan manusia yang berikutnya memasuki tahap kedua atau disebut dengan embriotik. Tahap ini berlangsung 5,5 minggu. Pada tahap ini terjadi pembentukan organ-organ serta pengatur posisi sumbu tubuh. Tahap perkembangan pada embrio memiliki beberapa tahapan dalam prosesnya. Pertama, tahap morula. Pada tahap morula, zigot yang masih mempunyai sel tunggal akan memulai pembelahan. Pembelahan tersebut dinamakan pembelahan mitosis dan akan membentuk sel-sel baru yang bernama blastomer. Kedua, tahap blastula. Pada tahap ini, morula yang telah terbentuk akan terus mengalami pembelahan hingga jumlahnya menjadi 100 sel. Selanjutnya, massa sel yang terdiri dari asam laktat, pirufat, asam amino, dan juga glukosa akan berkembang menjadi embrio manusia lalu. Sel terluar yang membungkus massa akan mengalami perkembangan menjadi plasenta yang berfungsi sebagai makanan embrio. Ketiga, tahap gastrula. Dalam tahap gastrula, sel-sel yang telah terbentuk dalam tahap blastula akan mengalami perombakan yang menghasilkan 3 buah lapisan germinal. Keempat, tahap organigenesis, tahap terakhir dari tahapan perkembangan pada embrio yakni tahap organogenesis. Dalam tahap ini, sel-sel tubuh akan mulai terbentuk secara lengkap tahap demi tahap. Setiap lapisan germinal akan membentuk organ yang berbeda-beda pada janin. Terakhir adalah tahap janin. Pada proses ini penciptaan manusia disebut tahap fetus. Tahap fetus dimulai sejak kehamilan bulan 8 hingga kelahiran. Pada tahap ini bayi telah menyerupai manusia dengan wajah, kedua tangan dan kakinya, meskipun pada awalnya memiliki panjang hanya 3 cm. Kesemua organnya sudah jelas. Tahap ini berlangsung selama kurang lebih 30 minggu. Dan perkembangan berlanjut hingga minggu kelahiran. Seperti itulah proses penciptaan manusia menurut sains. Selanjutnya kita bahas proses penciptaan manusia menurut Al-Quran. Pertama, penciptaan Adam dan keturunannya. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menciptakan Adam untuk pertama kali dalam jenis manusia. Selain itu, Allah ciptakan dari tulang sulbi Adam istrinya. Dari keduanya, Ada dan istrinya, Allah perkembangbiakan manusia, laki-laki dan perempuan, hingga saat ini. Hal ini diterangkan dalam surat An-Nisa ayat pertama. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah, yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Bahan awal penciptaan manusia adalah dari tanah, baik untuk manusia pertama, yakni Adam, maupun manusia. Secara umum, ilmu sains telah menegaskan bahwa tubuh manusia itu mengandung unsur-unsur seperti unsur-unsur yang dikandung oleh tanah, seperti unsur karbon, oksigen, hidrogen, fosfor, api, kalsium, potasium, sodium, magnesium, besi, kuningan, yodium, zinc, aluminium, dan lain-lain. Penciptaan manusia dari saripati tanah tidak dapat dipertanyakan lagi. Kejadian manusia yang berasal dari zat-zat tertentu yang disarikan berasal dari bumi melalui apa yang tumbuh tanah, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang menjadi makanan pokok bagi manusia maupun binatang lainnya. Kemudian dari daging binatang ternak maupun ikan laut, dijadikan sebagai sumber makanan bagi manusia. Semua makanan ini akan menjadi sumber gizi dan kemudian dalam tubuh manusia akan melalui berbagai tahapan hingga pada penyaringan sari-sari makanan dan penyerapan air serta nutrisi ke dalam darah manusia. Selanjutnya hasil penyaringan inilah yang akan menjadi unsur dalam pembentukan apa yang berkaitan dengan proses reproduksi, seperti air mani dan sel telur. Pertemuan antara alat reproduksi antara laki-laki dan wanita inilah yang kemudian akan menjadi nutfah atau air yang menggumpal. Selanjutnya menjadi alaqah atau gumpalan darah, kemudian menjadi mudghah atau gumpalan daging. Kemudian dari gumpalan daging inilah akan terbentuk tulang hingga pada bentuk fisik tubuh lainnya. Kemudian setelah itu akan ditiupkan ruh ilahi padanya dan inilah yang akan menjadi calon manusia. Bahkan dalam Al-Quran telah diterangkan bahwa manusia diciptakan dari tanah dan akan dikembalikan ke tanah. Karena manusia tercipta dari sesuatu yang berada di bawah, yaitu tanah. Maka tidak sepatutnya manusia membanggakan dirinya atau bahkan merendahkan sesama makhluk hidup.
Manusia harus bahwa dirinya adalah makhluk yang hina dan merupakan tempat salah dan lupa. Dalam biologi, penjelasan mengenai tempat terbentuknya sperma yaitu di dalam testis. Testis atau buah zakar adalah bagian dari organ reproduksi pria, terletak di bawah penis, dalam skrotum atau kantung zakar. Pria memiliki sepasang testis yang berbentuk oval berada di kiri dan kanan untuk memproduksi sperma, sedangkan Al-Quran mengisyaratkan bahwa sperma dihasilkan dari antara tulang sulbi laki-laki dan ovum dihasilkan dari tulang dada wanita. Tahapan perkembangan manusia di dalam rahim. Al-Quran memberikan gambaran mengenai proses penciptaan manusia dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14 dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Dalam ayat ini asal ciptaan manusia dari tanah sebagai segala apa yang dimakan manusia baik sayur-sayuran, buah-buahan, padi, jagung, gandum dan sebagainya yang tumbuh dan mengambil sari dari tanah. Segala jenis makanan itu mengandung zat besi, vitamin, kalori, hormon, dan sebagainya. Dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia disertai dengan berbagai kandungan nutrisinya, melalui proses pencernaan hingga pada penyaringan sari-sari makanan. Hal inilah menjadi komponen pembentukan darah manusia. Di dalam darah terdapat zat yang menjadi komponen produksi mani. Air mani inilah yang menjadi awal produksi manusia. Apabila bertemu dengan sel telur yang diproduksi oleh perempuan, perpaduan kedua zat ini yang dinamakan dengan nutfah. Kata nutfah dapat diartikan dengan setetes sperma. Kata nutfah berasal dari asal kata yang berarti mengalir. Kata ini menunjukkan pada air yang ingin tetap berada dalam tempat. Setelah tempat tersebut dikosongkan atau setelah cairan tersebut dikeluarkan, yakni setetes kecil, setetes air sperma, kemudian, seiring berjalannya waktu, nutfah tersebut semakin berkembang dalam 40 hari. Kemudian nutfah tersebut berkembang menjadi segumpal darah atau alaqah dalam 40 hari. Adapun perpaduan ini diletakkan pada tempat yang terjamin dan aman yakni dalam rahim ibu. Inilah yang disebut sebagai kororin makin. Kemudian gumpalan darah itu membeku menjadi gumpalan daging atau mudghah. Kemudian terus mengalami perkembangan hingga menjadi tulang. Di sekeliling tulang terdapat persediaan air yang kelak akan menjadi daging untuk menyelimuti tulang itu apabila telah terbentuk tulang kepala, kaki, tangan, dan seluruh tulang dalam tubuh. Kemudian setelah itu akan ditiupkan ruh ilahi padanya dan inilah yang akan menjadi calon manusia. Lalu apa tujuan Allah menciptakan manusia? Manusia, pada hakikatnya sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah Ta'ala, menurut kisah yang diterangkan dalam Al-Quran, bahwa Allah menciptakan manusia dengan tugas-tugas mulia yang diembannya. Pertama sebagai hamba Allah. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Sebagai hamba Allah, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang kecil dan tak memiliki kekuasaan. Tugas manusia hanya menyembah kepadanya dan berpasrah diri kepadanya, menyembah Allah dengan arti sempit mengerjakan salat, puasa, zakat dan lain-lain. Namun, dalam arti luas sebagai hamba, mempunyai kewajiban atas hablum minannas atau hubungan sesama manusia dan hablum minallah atau hubungan manusia dengan Allah. Kedua sebagai khalifah. Sebagai khalifah, manusia diberi tanggung jawab terhadap alam dan umat. Sebagai khalifah, manusia juga diberi otoritas menyebarkan rahmat Tuhan, menegakkan kebenaran, membasmi kebatilan, dan menegakkan keadilan. Sebagai hamba manusia adalah kecil. Tugas manusia sebagai khalifah adalah untuk menjaga dan bertanggung jawab atas dirinya, sesama manusia dan alam yang menjadi sumber penghidupan. Tanggung jawab manusia terhadap moral agama sebagai khalifah di bumi, yaitu mengelola sebaik-baiknya alam semesta dan kehidupan sosial di dalamnya, karena tugas manusia sebagai khalifah merupakan tugas yang suci dan amanah dari Allah, sejak manusia pertama diciptakan hingga manusia pada akhir zaman.